Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Di video kali ini kita akan bahas salah satu elemen yang paling penting, yang paling mendasar dari dunia digital, yaitu website. Nah, di video kali ini kita akan awali dari memahami apa itu website, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa website itu penting. Lalu kita juga akan bahas manfaatnya itu apa, jenis-jenis website itu seperti apa, dan yang paling utama adalah kita bahas komponen-komponen penting dalam membangun sebuah website. Yang pertama, definisi website. Website atau yang kita sering sebut sebagai situs web. Ini adalah kumpulan halaman web yang saling terkoneksi, saling terhubung, dan bisa kita akses melalui jaringan internet. Nah, halaman-halaman ini itu biasanya berisi informasi, konten multimedia, seperti gambar ataupun video, ya seperti YouTube gitu ya, atau yang lain, atau bahkan aplikasi web yang dapat digunakan secara interaktif. Intinya, web itu bisa diibaratkan adalah sebagai gerbang bagi kita untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, atau menjalankan aktivitas online. Nah, setiap halaman daripada website tadi itu memiliki yang namanya URL atau alamat yang spesifik, ya. Dan website itu bisa kita akses melalui perangkat, ya, tentunya komputer atau tablet ataupun smartphone. Nah, ada banyak sekali manfaat ya memiliki website, baik individu ataupun perusahaan. Website bisa berfungsi sebagai media promosi 24 jam yang terus-menerus bekerja untuk menyebarkan informasi kepada publik ya, non-stop selama nggak down gitu ya servernya. Nah, ini sangat membantu dan meningkatkan visibilitas atau jangkauan bisnis. Ya, bisnis ya, yang kalau misalkan punya produk, kita bisa pasarkan seluas-luasnya. Nah, website juga menjadi tempat untuk berbagi informasi, baik berupa artikel, berita, ataupun informasi-informasi produk yang kita jual, ya. Selain itu, website membantu ya untuk membangun personal branding, baik individu ataupun perusahaan, ya, serta berfungsi sebagai company profile yang memberikan informasi resmi mengenai eh, organisasi atau perusahaan bisnis. Nah, yang tak kalah pentingnya, ya, website ini membantu membangun kepercayaan pelanggan, karena mereka bisa mengakses informasi kapan saja, di mana saja. Ya, untuk bisnis ini penting sekali ya. Nah, berikutnya ada yang namanya toko online ya. Ini memungkinkan adanya transaksi digital ya, membangun peluang baru untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah gitu ya, menghasilkan uang. Atau bagi teman-teman yang bergerak di dunia filantropi gitu ya, website ini bisa digunakan untuk menggalang dana untuk kegiatan sosial. Berikutnya, jenis-jenis website berdasarkan fungsinya. Jadi website hadir dalam berbagai bentuk dan fungsi. Kita ambil contoh, misalkan website perusahaan. Tentu fungsinya adalah menampilkan informasi tentang perusahaan itu sendiri, ya, bisa layanan atau produk-produk mereka. Atau ada juga blog, ya, yang sering kita gunakan, ya, atau misalkan orang lain gitu ya, membagikan ide, opini, dan konten secara rutin. Ada e-commerce atau toko online. Nah, ini menjadi salah satu jenis website yang sangat populer. Ada oranye, ada hijau, dan seterusnya. Nah, ini memungkinkan ya penjualan dan pembelian produk atau layanan secara online gitu ya, secara internet gitu ya.
Nah, berikutnya ada portal berita. Nah, ini adalah sumber informasi yang menyajikan berita dan artikel terkini dari berbagai topik tentunya. Nah, selain itu juga saya di sini menuliskan website portofolio. Nah, ini biasanya digunakan oleh profesional atau akademisi untuk menampilkan hasil karya mereka. Berikutnya ada situs pendidikan atau e-learning. Ya, ini memungkinkan kita belajar secara online ya, seperti yang kita akses hari ini gitu ya, masukkelas.com. Nah, itu adalah jenis website e-learning gitu ya, belajar secara online. Nah, tak kalah ketinggalan website non-profit atau amal yang berfungsi untuk menggalang dana atau memberikan informasi terkait dengan tujuan sosial, dan juga website pemerintah ya yang menyajikan informasi layanan publik. Nah, untuk bisa mengakses sebuah website ya kita memerlukan dua elemen yang utama, yaitu ada domain dan juga hosting. Nah, domain itu apa sih sebetulnya? Jadi domain ini adalah nama unik ya. Ketika kita ketik di browser untuk mengunjungi sebuah situs, misalkan www.google.com. Nah, itu adalah domain. Jadi diibaratkan domain ini seperti alamat rumah di dunia digital. Dan ini memudahkan orang-orang untuk menemukan website. Nah, di sini ada beberapa part ya, ada protokol HTTPS ya. Kemudian ada nama web itu sendiri dan juga extension. Extension ini bervariatif ya. Ada .net, ada .info, ada .com dan seterusnya. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan dan setiap extension ini ada syaratnya ya. Ada syarat dan ketentuan. Nah, ini subdomain. Jadi domain yang menginduk ke domain utama ya. Berikutnya ada yang namanya hosting. Jadi hosting ini adalah tempat di mana semua file website ya, ada halaman, ada teks, ada video itu disimpan. Ya. Ibaratnya hosting ini adalah lahan atau tanah ya, tempat rumah berdiri tadi. Jadi domain itu adalah alamat rumah itu ya. Hosting ini adalah lahannya. Ya, tanpa hosting website tidak bisa memiliki tempat untuk menyimpan konten yang diakses oleh pengunjung. Nah, biasanya ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan hosting untuk kebutuhannya gitu ya, menyajikan berbagai jenis paket untuk menyimpan website berdasarkan kapasitas atau jumlah traffic atau pengunjung. Nah, sebagai ilustrasi ya, bayangkan. Jadi domain ini adalah alamat rumah ya yang memudahkan orang untuk menemukan lokasi website atau menemukan lokasi rumah Anda. Nah, sedangkan hosting adalah tempat di mana rumah Anda itu dibangun. Nah, di sini ada tambahan istilah yaitu SSL. Ya, ini sebuah pengamanan yang menjaga rumah Anda. Kalau di situ saya ilustrasikan pagernya gitu ya. Jadi SSL ini singkatan dari Secure Socket Layer. Ini adalah teknologi keamanan yang mengenkripsi data ya antara pengguna dan server website. Hal ini penting terutama untuk website-website yang memproses informasi sensitif ya seperti transaksi keuangan atau data-data pribadi. Dengan adanya SSL tadi, website Anda akan lebih dipercaya gitu ya oleh pengunjung karena mereka tahu informasi yang mereka berikan itu aman, terlindungi.
Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan membantu teman-teman memahami apa itu website.